Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode kedua dari serial anime yang berjudul Eiyou Kyosetsu. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Blade melakukan latih tanding dengan pahlawan kelas atas. Arnes yang melihat hal itu kemudian menegur Blade karena dia tak mencabut pedangnya dan seakan meremehkan lawan bertarungnya. Namun saat melihat Arnes, Blade merasa jika penampilannya telah berubah. Hal itu membuat Arnes salting dan menanyakan apa yang berubah dari dirinya. Namun Blade malah berpikir keras yang membuat Leonard memberikan kode kepadanya. Namun karena Blade tidak peka, membuat dia dengan polosnya menjawab. Mendengar hal itu tentu saja membuat Leonard merasa kesal karena Blade tidak menyadari jika rambut Arnes telah berubah, dan Arnes juga dengan perasaan kecewa memberitahukan jika dia tak mengharapkan orang lain untuk menyadarinya. Setelah itu karena Blade mempunyai banyak waktu, membuat Arnes memintanya untuk mengawasi Sophie. Arnes memberitahukan jika Sophie selalu patuh saat diperintah, yang membuat dia tak pernah melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Namun jika dengan Blade dia mau melakukan sesuatu dengan sukarela. Hal itulah yang membuat Arnes menyerahkan Sophie kepada Blade. Setelah itu Blade datang menemui Sophie dan memberitahukan jika dia telah disuruh Arnes untuk menemaninya latihan. Sophie kemudian menanyakan apakah hal itu merupakan perintah. Mendengar hal itu membuat Blade tersenyum dan menjawab jika dia hanya ingin membantunya. Namun karena Sophie hanya diajarkan menggunakan tangan kosong, membuat Blade akan melatihnya untuk menggunakan pedang. Dia berbuat demikian karena Sophie ialah temannya. Karena Sophie tidak keberatan akan hal itu, membuat Blade akan melatihnya saat ini juga. Namun sesaat kemudian, di keesokan harinya Sophie memulai latihan berpedangnya bersama Blade. Namun karena dia tak mampu menebas jubah besi dengan pedangnya, membuat Blade menjelaskan agar Sophie memusatkan semangat bertarungnya pada pedang yang dia pakai. Biar makin paham, Blade kemudian mempraktekannya. Singkat waktu di sore harinya, dan pada akhirnya Sophie mampu menguasai teknik berpedang. Karena Sophie sudah mahir dalam menggunakan pedang, membuat Blade merasa jika hal itu sudah cukup baginya. Sophie kemudian bertanya apakah dengan hal ini dia bisa mengalahkan Arnes. Namun Blade merasa ragu akan hal itu. Sophie kemudian melemparkan pedangnya kepada Blade, dan sesaat kemudian, karena Blade tak bisa bergerak, membuat Sophie memberitahukan jika dia membiarkan lawan bergerak bebas maka posisi menguncinya akan gagal. Dan ternyata Sophie meminta Blade agar mengajarinya sesuatu besok. Singkat waktu terlihat Raja bertemu dengan Blade dan menanyakan bagaimana kehidupan sekolahnya. Mendengar Blade sudah mendapatkan teman, membuat Raja merasa bersyukur. Hal itu karena Blade telah menjadi pahlawan dari umur 3 tahun. Setelah itu Raja kemudian menanyakan siapa nama temannya. Blade pun menjawab jika akhir-akhir ini dia dekat dengan murid yang bernama Sophie. Mendengar hal itu membuat Raja sudah menduga jika Blade akan tertarik kepadanya. Dan meski Sophie sangat kuat, namun dia masih belum sempurna. Karena saat dia sempurna maka kemampuannya akan melampaui Blade. Dan ternyata Raja sedang membicarakan proyek pahlawan buatan. Mendengar hal itu membuat Blade merasa terkejut. Raja kembali menjelaskan jika ada seorang pahlawan seperti Blade, maka harus ada lagi seseorang yang sepadan dengannya. Hal itulah yang dipikirkan oleh para pencipta pahlawan buatan. Dengan menggunakan teknik terlarang yang hilang dari masa lalu, mereka menggunakan wujud manusia sebagai wadah untuk membuat kemampuan artifisial dari seorang pahlawan. Terlebih lagi, mereka telah mengkloning pahlawan buatan secara terus-menerus dan melakukan eksperimen serta terus-menerus meningkatkan kekuatannya. Blade yang merasa kebingungan tentang hal ini, membuat Raja kembali memberitahukan jika nama lengkap pahlawan buatan itu ialah Sophia Femto. Femto berarti 12. Dengan kata lain, Sophie ialah pahlawan buatan ke-12 dari seorang manusia bernama Sophia. Tak hanya itu, bahkan Sophie selalu diperlakukan seperti objek penelitian. Mendengar hal itu membuat Blade marah. Namun Raja menenangkan Blade agar tak khawatir karena organisasi pahlawan buatan itu telah dihancurkan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Blade kembali tenang. Raja kembali menceritakan jika saat pertama kali menyelamatkan Sophie, dia telah berkata kepadanya jika Sophie sudah bebas. Namun jawaban yang diterima Raja,
Mendengar cerita itu membuat Blade bergegas pergi dari sana. Setelah itu Blade merasa bersalah karena keberadaannya membuat proyek pahlawan buatan muncul dan kehidupan normal Sophie telah direnggut. Oleh karena itu Blade akan mencoba mengembalikan kehidupan normal Sophie. Blade kemudian datang menemui Bu Dokter dan menanyakan apa yang normal dilakukan oleh anak muda seperti dirinya. Mendengar pertanyaan itu membuat Bu Dokter akan mengajarinya apa itu masa muda. Namun di saat Bu Dokter akan menjelaskannya, Blade kemudian datang menemui Leonard dan menanyakan apa yang dilakukan seseorang saat masih muda. Lagi-lagi Blade kembali datang menemui kedua teman wanitanya dan bertanya tentang cinta. Tak cukup sampai di situ, bahkan Blade datang menemui Arnes dan menanyakan apa yang dilakukan saat berkencan. Mendengar hal itu malah membuat Arnes merasa salting dan menjelaskan jika berkencan itu saling mengobrol, jalan-jalan, dan berbelanja. Arnes yang mengharap jika dia akan berkencan dengan Blade, namun dia harus dibuat kecewa karena Blade tiba-tiba pergi dan memberitahukan jika dia akan pergi berkencan. Setelah masuk ke ruang ganti wanita tanpa rasa bersalah, Blade kemudian mengajak Sophie untuk berkencan. Sophie lagi-lagi bertanya apa itu perintah. Namun Blade memberitahukan jika hal itu sangatlah penting. Keesokan harinya terlihat Blade menunggu kedatangan Sophie. Namun dari kejauhan, terlihat Arnes, Jessica, dan Claire sedang mengintai Blade. Dan mereka membicarakan aksi Blade yang menyelinap ke kamar mandi perempuan. Ternyata mereka bertiga mempunyai tujuan untuk mengintai Blade agar dia tidak berbuat aneh kepada Sophie. Karena saat ini mereka sedang bersama, membuat Arnes menganggap Jessica dan Claire sebagai temannya. Setelah itu saat jam 10 pagi, Sophie datang tepat waktu dan menemui Blade untuk pergi berkencan. Karena Sophie tak tahu apa-apa tentang kencan, membuat Blade memberitahukan agar menyerahkan hal ini kepadanya. Ternyata Blade sudah menyiapkan jadwal untuk kencan bersama Sophie. Karena terlalu detail membuat Arnes dan teman-temannya mengira jika kencan mereka seperti misi. Sophie yang memberitahukan jika sekarang jam 10:04 membuat Blade merasa panik. Namun Sophie tiba-tiba menggandeng Blade dan mengajaknya untuk langsung berangkat. Melihat mereka bergandengan tangan membuat Arnes semakin cemburu. Namun Claire tiba-tiba berteriak karena mereka telah kehilangan Blade dan Sophie. Setelah itu, terlihat Blade dan Sophie berada di jembatan. Melihat banyaknya ikan membuat Sophie ingin memberinya makan. Dan ternyata di dalam sungai, ada Arnes dan yang lainnya yang sedang mengintai. Karena Blade dan Sophie melemparkan terlalu banyak makanan ikan ke dalam sungai, membuat Arnes dan yang lainnya menjadi kesulitan bernafas. Setelah itu terlihat Blade dan Sophie berada di game center dan bersiap-siap untuk meninju. Ternyata Arnes dan yang lainnya telah berada di sana. Claire kemudian berkata agar mereka harus segera dihentikan. Mereka bertiga kemudian meminta maaf kepada petugas di sana dan meminta untuk menagih hal ini ke Akademi Rosewood. Di misi selanjutnya, Sophie dan Blade akan meminum degan tropis cinta. Melihat Sophie akan segera meminumnya, membuat Blade menghentikannya karena terlalu cepat 1 menit dari jadwal yang dia buat. Karena Sophie sudah kehausan, membuat mereka pada akhirnya meminumnya. Sophie kemudian meminta Blade untuk mendekat. Namun saat Blade melakukan hal itu, Blade yang terkejut tak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Karena Sophie tak bisa melakukan misi ini seorang diri, membuat Blade kembali meminum degan tropis cinta itu bersama Sophie. Karena Blade dan Sophie sama-sama tak sadar akan perasaannya, membuat Claire dan Jessica merasa bosan. Sedangkan Arnes yang melihat hal itu merasa heboh sendiri. Namun untung saja Jessica memberinya es krim yang membuat Arnes merasa tenang. Namun mereka kembali kehilangan jejak Blade dan Sophie. Di sisi lain terlihat Blade kembali memeriksa jadwalnya. Namun karena waktunya sangat mepet, membuat Blade merasa panik. Tapi Sophie menenangkannya karena mereka akan melewati jalan pintas. Setelah itu terlihat Blade dan Sophie berada di air mancur legendaris yang merupakan tempat tujuan akhir mereka. Sophie merasa jika hari ini sangat menyenangkan dan juga menanyakan mengapa Blade melakukan hal ini. Blade kemudian menjawab jika hal ini dia lakukan karena Sophie adalah temannya. Mendengar hal itu membuat Sophie mengatakan jika teman tidak menyembunyikan rahasia. Hal itulah membuat Sophie memberitahukan rahasianya jika dirinya berbeda dengan manusia normal karena terlahir sebagai pahlawan buatan dan sebagai objek penelitian yang tidak sempurna. Dirinya juga dianugerahi kekuatan pahlawan buatan.
Kekuatan itu mampu melawan hukum fisika, namun kontrolnya tidak sempurna. Sophie juga berniat meningkatkan berat badannya 1000 kali, tapi malah menjadi 10.000 kali. Tak hanya itu, Sophie juga bisa menghentikan waktu, namun dia hanya bisa menggunakan kekuatan itu selama 10 detik. Sophie juga menjelaskan jika dia bernama Sophie Tia Femto, yang merupakan duplikasi ke-12 dari gadis bernama Sophie Tia. Dirinya juga percobaan terakhir dari proyek pahlawan buatan, dan satu-satunya sampel yang berhasil. Mendengar hal itu membuat Blade juga tidak akan menyembunyikan rahasianya. Dengan berat hati, Blade memberitahukan, namun saat ini dia sudah kehilangan kekuatannya. Blade kemudian meminta maaf dan juga meminta Sophie untuk membencinya. Mendengar hal itu membuat Sophie menanyakan mengapa dia harus membenci Blade. Dan ternyata Blade tak pernah menginginkan untuk menjadi pahlawan. Namun karena bisa menyelamatkan orang, makanya dia terpaksa melakukannya. Blade juga menyadari jika kekuatannya lahir pada umur 3 tahun. Saat dia melawan para monster, dia terus-terusan bertarung dalam kehidupan hidup dan mati untuk menjadi kuat. Namun meski begitu, dia tak selalu bisa menyelamatkan orang lain. Dan jika tidak tertolong, maka semua akan marah. Dengan perasaan bersedih, Blade menanyakan apa itu pahlawan. Namun sesaat kemudian, Sophie kemudian menjelaskan, meski tidak menginginkannya, tapi Blade merupakan pahlawan. Tak hanya itu, Sophie juga memberitahukan jika setelah diselamatkan oleh raja, dia ingin mengetahui jati dirinya dan pergi berkelana, melihat banyak orang dan kota yang tertolong oleh pahlawan. Mereka kemudian saling berpelukan, dan Sophie juga meminta agar Blade bangga dengan hal itu, dan jika tidak bisa juga tidak apa-apa. Namun Sophie bangga karena terlahir sebagai pahlawan buatan, dan dia juga ingin menjadi seperti Blade. Setelah mengingat masa lalunya, pada akhirnya Blade tak menyesali jika dia seorang pahlawan, dan mereka berjanji jika hal ini akan menjadi rahasia mereka berdua. Nah, itu dia alur cerita episode kedua dari anime Iyu Kyoshitsu. Annual Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.